Kurang lebar alasnya ini. Masih ada sudah. Bisa dua itu. Selamat siang
Hari ini hari Sabtu tanggal 26 bulan 12 2020. Ini kita lagi mencoba buat substrak. Namanya substrak untuk penangkaran karang yang ada di sekitar sini. Sebenarnya kegiatan ini udah lama, tapi baru sekarang terlaksana karena teman-teman juga punya kesibukan masing-masing, kesibukan yang lain. Sekarang baru bisa kumpul, jadi kita kerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, walaupun kita ini bukan ahlinya mencangkok karang gitu, tapi ya paling enggak kita belajar dari sesuatu yang bisa kita pelajari walaupun sedikit. Stay tune guys. Dia tempat tidur. Oh, jadi seperti ini substraknya. Dia seperti ini jadi substratnya itu dia akan duduk nanti di atas ini dan bibit karangnya itu dia akan melekat di atas ini. Tapi diikat atau Iya, hanya ini berdiri nanti- begini? Ini berdiri sini tapi nanti diikat ini Diikat. supaya dia tidak goyang. Kira-kira untuk satu media seperti ini jadi berapa dapat, maksudnya bisa jadi dapat substrak itu berapa tempat? Satu media begini kan ini ukuran 1 meter kali 1 meter, dia bisa dapat 16 substrat. Jadi 16 substrat berarti sama dengan 16 bibit karang baru Untuk satu media ini. satu media. Nah, sekarang kita lagi ngikat si substraknya ini pakai double ties. Yang sini sebelah sini dulu. Berarti di sini. Oh yang ini sebelah sana masih. Nah, ini namanya Bang Agus. Bang Agus ini salah satu pentolan Poso Free Dive. Beliau juga yang salah satu orang yang pertama kali ngasih ide untuk transplantasi karang ini. Bang Agus, tanggapannya seperti apa? Ya, ini kita bersyukur ya. Apa ide yang kita rencanakan, kemudian kita diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi setelah kita free dive. Ya. Ternyata alhamdulillah sekarang udah terbentuk. Udah nampak ini wujudnya ini. Jadi Ya mudah-mudahan ini jadi ya, mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan lancar lagi. Ya. Bisa terus continue. kita kembangkan lagi. Bisa terus kita kembangkan lebih baik lagi. Ya, dengan bantuan anak-anak biologi dari Musimar mungkin akan lebih baik lagi ke depannya lagi. Iya, betul. Ini yang kita harapkan, ini namanya kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Bro, sekedar info, ini kolaborasi dari Poso Free Dive dan Biologi Unsimar. Terus, mengapa untuk bibit karangnya sendiri, namanya, jenisnya? Karangnya dia jenisnya Acropora, tapi yang berancing karena Acropora. Acropora. Iya, Acropora. Jadi Acropora itu ada yang berancing, ada yang tidak. Maksudnya yang berancing itu jaringnya apa? Dia berjari-jari kecil-kecil, kemudian yang tajam. Kalau dia yang tidak berancing, dia agak besar-besar seperti jempol begini atau seperti ini besar. Apakah transplantasi karang ini harus dimulai dengan jenis karangnya Acropora tadi atau bisa dengan jenis yang lain? Kalau untuk jenis karangnya memang lebih pasnya karena untuk jenis karang yang sebenarnya bisa ditransplantasi dia kebetulan hanya jenis Acropora. Jenis Acropora. Dikarenakan karena bentuknya, jadi kemudian jenis hidupnya juga. Oke. Kemudian karena dia sebenarnya bisa kita membuat transplantasi karena dia tidak ada bibit-bibit yang kecil. Dia pada saat hidup dia sudah besar, dia hidup, mulai dia sudah bulat. Oke. Gitu. Karena tidak bisa kita patah-patahkan karena kalau Butuh waktu berapa lama untuk si jenis karang Acropora ini bisa berkembang? Bisa tumbuh gitu. dia kalau Butuh waktu berapa lama? dia tidak seperti
teori pada umumnya kan dia Oke. dikatakan bahwa terumbu karang itu dia hidup 1 tahun itu hanya 1 sentimeter. Oke. Tapi itu bisa terbantahkan dengan adanya ini proses transplantasi ini. Dia akan terbantahkan karena dia hidup itu dalam 1 tahun lebih dari 1 sentimeter. Karena itu sudah dicoba, itu kita sudah buat di tahun 2017 kita buat media transplantasi terumbu karang di Kalamaya. Ya. Itu awalnya dia hanya panjangnya sekitar 5 cm. 5 cm. Oke. Tapi pada saat sekarang itu bukan hanya 5 cm hidupnya, Bahkan itu lebih bahkan sudah besar dia, sudah besar. Jadi hampir satu begini nih. Jadi ini melebihi dia yang sudah disebut hilang. Iya. 1 Sudah tahun 1 tidak senti boleh. ya. Nah, itu Iya. dia sudah besar begini dia. berarti Jadi kan tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Oke. Intinya yang penting faktor lingkungan itu punya apa? Itu mempengaruhi. Lingkungan maksudnya lingkungan di bawah lautnya. Maksudnya ya di bawah lautnya. Contohnya kan macam dia kan harus kita buat transplantasi itu dia wajib itu dia harus jauh dari muara. Oke. Karena salinitasnya atau kadar garamnya itu muara dengan laut yang di luar perairan jauh dari muara itu beda. Oke. Karena kalau dia jauh dari muara itu kadar garamnya 0. Tapi kalau dia dekat muara itu kadar garamnya dia pasti mencapai 20 atau 10. Jadi istilahnya tidak stabil kadar garamnya. Oke. Dengan kondisi laut yang ada di sekitar kita ini gimana menurut Bang Amo? Kalau ini bagus sekali. Kalau Bagus sekali. kondisi seperti ini bagus sekali karena Oke. dia jauh dari muara. Kemudian faktor untuk lingkungannya dia sangat bagus, salinitasnya bagus. Kemudian sedimentasinya dia jadi tidak semua pasir tapi ada juga karang. Gitu. Karena kalau dia pasir semua pasti sedimentasi dia. Kemudian faktor manusia juga. Ya, oke. Kalau untuk maintenance dia semuanya boleh, dia wajibnya itu 1 bulan 1 kali ataupun tiap 2 minggu 1 kali. Yang itu maintenance-nya atau kita pull up-nya dia tuh istilahnya pull up-nya kita mau pembersihan ini. Tapi ketika itu ini sekarang, kalau sekarang dia hidup, jadi kita akan sikat di pinggir sini. Karena di sini ini pada saat nanti ini sudah di bawah air, pasti ini banyak akan hidup lumut-lumut di sini. Artinya faktor itu, maksudnya itu lumut itu, dia kalau dia tidak tidak dibersihkan, itu akan mempengaruhi proses pertumbuhannya karena saling memakan. Berarti lumut itu termasuk hama karang. Iya, bisa dibilang karang dia. Bisa dibilang hama karang. Iya. Angkat. Os, es pongo un